Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Immanuel Bere, NIM 2103020094, kelas 1C dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mereview buku dengan judul Introduce to Sociology. Dalam buku ini terdapat 7 bab. Bab yang pertama yaitu pengantar. Istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata, socius dan logos, yang artinya masing-masing masyarakat dan belajar. Dengan demikian, definisi etimologi sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial dan perilaku yang berasal dari abad ke-19, abad Eropa Barat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19. Perhatian utamanya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia. Dunia sosial, dunia kerja dan perkembangan masyarakat dan institusinya. Itu tumbuh dari konteks revolusioner besar dengan perhatian yang sangat mengatasi perubahan sosial, gangguan dan masalah dunia modern. Sosiologi mikro mempelajari tentang aspek mikro manusia masyarakat, yaitu proses dan fenomena sosial berlangsung pada tingkat skala kecil. Sosiologi makro mempelajari aspek makro, yaitu struktur keseluruhan, fungsi, perubahan, pengembangan dan proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. 6 besar bidang kajian sosiologi adalah organisasi sosial atau teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, proses, kelompok sosial, dan kontrol sosial. Belajar sosiologi memberi kita pengetahuan sosiologi secara imajinasi, cara yang mencerahkan untuk memahami kekuatan dan faktor yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu, kelompok, atau anggota dari masyarakat. Sosiologi bukanlah sebuah pulau, itu saling bergantung satu sama lain. Ilmu dan untuk memberi pelajaran kurang lebih serupa dengan ilmu-ilmu sosial atau perilaku lainnya seperti antropologi, psikologi sosial, ilmu politik, ekonomi, dan geografi manusia. Namun untuk itu, metode fokus analisis antropologi mereka terbagi perkembangan sejarah yang serupa, konsep, teori, dan pendekatan. Walaupun berfokus pada masyarakat modern untuk kuantitas penelitian, dan yang terakhir berfokus pada masyarakat tradisional dan teknik penelitian kualitas. Bab 2, masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat. Istilah masyarakat seperti berasal dari kata Latin socius. Istilah secara langsung berarti asosiasi, kebersamaan, suka berteman, atau sekedar kehidupan kelompok. Konsep masyarakat mengacu pada pengelompokan yang relatif besar atau kolektivitas, orang-orang yang terbagi lebih atau kurang dan umumnya pada budaya yang berbeda-beda. Menempati wilayah yang geografis tertentu, lokalitas dengan perasaan identitas atau kepemilikan, memiliki semua pengaturan sosial yang diperlukan atau sendirian untuk menopang dirinya sendiri. Kecenderungan umum dalam sosiologi adalah mengespatualisasikan masyarakat sebagai suatu sistem dengan fokus pada sistem masyarakat yang terikat dan terpadu. Konsep kebudayaan. Konsep kebudayaan adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Pengertian dari sosiologi ini mengacu pada seluruh cara hidup para anggota suatu masyarakat, termasuk apa yang mereka kenakan, kebiasaan pernikahan atau kehidupan keluarga, seni dan pola mereka bekerja, upacara keagamaan, kegiatan rekreasi, dan sebagainya. Istilah budaya mengacu pada seluruh cara hidup anggota suatu masyarakat. Ini termasuk apa yang mereka kenakan, milik mereka, adat perkawinan, dan kehidupan keluarga, seni dan pola kerja, upacara keagamaan. Penting lainnya aspek budaya seperti keragaman budaya, etnosentrisme, relativisme budaya dan kejutan budaya, kultural, universal, alternatif, dan spesialisasi, dan ketertinggalan budaya dan pimpinan yang dibahas. Bab 3 adalah sosialisasi. Konsep sosialisasi. Sosialisasi adalah proses membuat seseorang menjadi sosial dan manusia seutuhnya.
Atau tidak tepatnya, ini adalah sebuah proses di mana individu belajar dan dilatih dalam norma dasar, nilai, keyakinan, keterampilan, sikap, cara melakukan dan bertindak sesuai dengan situasi sosial tertentu, kelompok atau masyarakat. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir, dari buayan hingga kuburan. Sosialisasi adalah proses seumur hidup. Tidak pernah berpikir di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi norma masyarakat dan kelompok mereka. Manusia secara biologis mampu untuk bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang membuat sosialisasi di manusia mungkin meliputi tidak adanya naluri sosial, kebutuhan kontak, kapasitas dan untuk belajar, masa kanak-kanak yang berkepanjangan, ketergantungan, dan bahasa. Sosialisasi dapat dilakukan secara informal dan tingkat formal. Di antaranya sosialisasi formal melalui agen orang tua, saudara kandung, kelompok, sebaya dan hubungan interpersonal memainkan peran yang singkat, kuat dalam membentuk sikap, tujuan, gaya hidup, pengetahuan, dan perkembangan kepribadian secara keseluruhan. Agen resmi selainnya dari sosialisasi juga memainkan peran yang penting. Salah satunya adalah sekolah di berbagai tingkat dan media massa, di antara televisi menonjol sebagai agen paling kuat. Sosialisasi yang berkaitan dengan anak-anak seringkali dengan negatif efek. Bab 4 adalah organisasi dan sosial interaksi. Konsep organisasi sosial. Manusia adalah makhluk sosial secara alami, dan apapun yang kita lakukan atau katakan adalah berhubungan dengan lingkungan sosial. Hidup kita sebagai manusia memiliki makna mereka dalam hubungan yang terorganisir. Apakah kita makan, minum, bekerja, bermain, beribadah, berinteraksi, atau belajar? Kita melakukannya dalam konteks kelompok sosial. Tidak ada yang menikmati sendirian di luar jaringan interaksi sosial yang terorganisasi. Meskipun kami memiliki kepastian untuk privasi, tidak ada yang menikmati dirinya sendiri secara berkelanjutan, jangka waktu tertentu, tanpa merugikan dari diri sendiri dengan efek organisasi lain. Kehidupan atau kelompok sosial. Dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas sosial, kita berinteraksi milik kelompok dari berbagai jenis. Studi tentang kelompok adalah pusat dari sosiologis apapun yang menyelidiki. Definisi grup sosial. Istilah kelompok memiliki arti khusus dalam sosiologi karena itu mewakili konsep yang penting bagi siapapun analisis sosiologi. Fitur dasar grup sosial. Dalam analisis sosiologis mereka tentang perilaku kelompok masyarakat manusia, sosiolog telah mengidentifikasi beberapa elemen yang dari kelompok sosial untuk satu set atau kolektivitas orang yang untuk menjadi kelompok sosial harus memiliki beberapa ciri-ciri fitur yang berikut. Yang pertama, anggota grup terus berinteraksi dengan grup lain. Keanggotaan membutuhkan hidup dengan anggota lain tanpa mementingkan kepentingannya sendiri. Anggota memandang satu sama lain tanpa memandang dirinya sendiri. Interaksi sosial dan sosial hubungan. Interaksi dan hubungan sosial mungkin dipelajari setelah di antara seluruh masyarakat terkait dalam sistem dunia hingga ke antara keduanya individu. Di sini fokus kami adalah pada interaksi sosial dan hubungan dalam kehidupan sehari-hari individu, masyarakat ataupun kelompok. Mereka membuat blok bangunan sebagai dalam hal yang sangat penting. Nah, pengertian masyarakat adalah produk dari tindakan individu. Kita selanjutnya dapat mengatakan bahwa masyarakat adalah representasi dari perilaku kolektif individu atau kelompok. Hubungan sosial mengacu pada segala sesuatu yang rutin dan bertahan lama. Pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat di bawah atas batas-batas dan pengaruh sosial instruktur. Istilah hubungan sosial memunculkan dua pertanyaan yang paling sangat penting. Yang pertama adalah tentang apa itu sosiologi dan antar siapa melakukan sosiologi hubungan yang berlangsung. Bab 5 adalah proses sosial. Konsep proses sosial. Sebagai anggota masyarakat atau masyarakat yang berada dalam berinteraksi satu sama lain, proses sosial yang berbeda terjadi karena ada proses di dunia alami. Sosial proses terjadi dalam kehidupan yang terorganisir masyarakat.
Dalam sistem sosial, proses sosial ini diperlukan untuk kehidupan, keberadaan, dan kelancaran berfungsinya sistem sosiologi, tertarik pada mempelajari dan menganalisis bentuk-bentuk berulang atau pola perilaku manusia. Asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial di mana sekelompok individu belajar dan menerima nilai, norma dari grup lain dan terkadang menjadi virtual identik dengan kelompok dominan. Asimilasi melibatkan penerimaan atau internalisasi yang lebih besar atau budaya, nilai-nilai, dan gaya hidup kelompok dominan oleh kelompok kecil atau minoritas. Bab 6. Tujuan sosial dan patologi. Konsep patologi sosial. Patologi sosial telah ada sejak lama ketika manusia mulai hidup berkelompok. Dengan kata lain, mereka sama artinya dengan manusia itu sendiri. Jenis-jenis patologi sosial yang membingungkan para ilmuwan sosial dan moral, istilah patologi adalah kata Yunaninya, yang terdiri dari pathos dan logo. Secara harfiah, berarti studi tentang penyakit dan penyakit. Istilah sosial patologi umumnya mengacu pada pathos masyarakat, yaitu penyakit sosial yang mempengaruhi masyarakat. Namun istilah yang lebih jelas adalah masalah sosial. Sosial masalah adalah kondisi masyarakat yang sakit yang mempengaruhi fungsi normalnya. Masalah yang terbatas hanya untuk tingkat individu atau hanya sedikit kelompok tidak dapat dianggap sebagai masalah sosial. Misalnya jika kita mengambil masalah mengemis atau kecanduan narkoba. Individu korban dipersalahkan atas tindakan tersebut, namun kita perlu melihat ke dalam sosiologi yang lebih luas dan konteks budaya tersebut. Penyimpangan sosial dan kejahatan. Penyimpangan adalah perilaku yang dilakukan oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat yang dianggap sebagai melanggar norma mereka. Definisi penyimpangan bervariasi menurut kelompok. Ada penjelasan psikologi atau sosiologi tentang penyimpangan. Teori psikologi berfokus pada kepribadian individu, genetik tertentu, dan kelainan biokimia yang menyebabkan individu untuk melakukan penyimpangan dan tindakan kriminal. Bab 7. Metode pekerjaan sosial dan profesional kesehatan sebagai ganti agen. Apa itu aksi sosial? Seperti yang kita pahami bersama-sama, namanya sendiri adalah ada 3 poin mendasar dalam konsep. Pertama, adanya tindak sosial, maka mereka yang melakukan tindakan tersebut, dan ketika mereka yang diharapkan mendapatkan manfaat dari tindakan tersebut. Tindakan sosial digambarkan sebagai tindakan individu, kelompok, atau usaha masyarakat dalam sebuah kelompok. Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dari sini dideskripsi bahwa kita dapat memahami bahwa tindakan sosial adalah usaha yang aktif, sadar, dan berpikir baik. Ini berarti setiap individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri mungkin terlibat dalam tugas dan proses tindakan sosial untuk membantu individu lain dan kelompok yang sedang menghadapi masalah sosial tertentu untuk diperlakukan perubahan sosial yang positif. Metode pekerjaan sosial. Yang pertama adalah layanan kepada individu, memberikan bantuan kepada individu, menghindari faktor negatif yang mempengaruhi perkembangan individu, melepaskan potensi dalam individu, mengembangkan kapasitas dan mengelola milik sendiri kehidupan yang kita miliki. Prinsip dasar dari filosofis dasar yang membentuk etika profesional bidang pekerjaan saat melibatkan prinsip adalah keyakinan akan nilai yang pertama manusia, menghormati orang, arah diri, menerima dan menghargai ide dan keyakinan sistem dari orang lain, bekerja sama dengan orang lain, dan dedikasi untuk bermartabat dan manusia. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep yang terkait. Mereka merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan untuk menghasilkan hal yang positif, perubahan yang diinginkan dalam kehidupan orang-orang tersebut. Individu, kelompok sosial atau komunitas mungkin menemukan diri mereka sendiri dalam rangka sejenis ketegangan psikososial, keadilan sulit. Bagaimanapun juga, agen perubahan harus memainkan peran mereka sebagai katalis, pimpinan, atau penyelenggara, peneliti, pemandu, konsep, dan perantara, dan mereka harus menjalankan tugasnya secara etnis dan cara yang tepat secara profesional. Maka mereka juga harus dilengkapi dengan pengetahuan yang sesuai tentang teori, tentang apa itu sosiologi, dan peka terhadap budaya sistem klien, situasi sosial atau
komunitas, kelembagaan, pengaturan, ekologi, dan dimensi lainnya. Demikian video dari saya, sekian dan terima kasih.